92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menjumpai Anda dalam program acara kita, yaitu Teras UMKM. Sahabat budaya, gimana kabar? Semoga sehat ya, amin. Dan kali ini sudah ada di studio narasumber kita yang akan membahas terkait dengan mengenal modul untuk meningkatkan literasi keuangan. Ada narasumber kita, beliau adalah asisten manajer OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Ada Kak Nadila Afisa. Kita langsung aja menyapa beliau. Iya, Kak Nadila, selamat siang. Mbak. Iya, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Nah, Kak Nadila, kita akan membahas terkait dengan mengenal modul untuk meningkatkan literasi keuangan ya, Kak ya. Nah, Oke, Mbak. pendengar, kalau kita melihat hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan atau SNLIK 2025 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan, terlihat bahwa tingkat inklusi keuangan sudah cukup tinggi nih, bahkan di atas 80%. Namun di sisi lain, tingkat literasi keuangan masih berada di kisaran 66%. Nah, Kak, bagaimana OJK melihat adanya kesenjangan antara masyarakat yang sudah menggunakan layanan keuangan tetapi belum sepenuhnya memahami produk dan resikonya nih, Kak? Oke, baik. Untuk hal ini betul menjadi perhatian untuk kami ya di OJK. Artinya masyarakat ini sudah banyak yang menggunakan produk dan layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman di perbankan ataupun investasi untuk pasar modal. Namun belum semua memahami secara utuh terkait apa saja manfaat, resiko maupun hak dan kewajiban dari konsumen yang memiliki produk atau layanan tersebut, sehingga literasi di sini menjadi penting agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga menjadi pengguna yang cerdas, bijak serta paham akan produk dan layanan yang dimilikinya. Oke, sip lah. Nah, kalau kita dalami lagi nih, Kak, kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri ya. Nah, menurut Kakak, apa sih faktor utama yang menyebabkan masyarakat kita sudah memiliki layanan keuangan tapi belum benar-benar paham cara mengelolanya nih, Kak? Oke, baik. Untuk hal ini ada beberapa faktor. Pertama dari kemudahan terhadap memperoleh produk keuangan, terutama digital ya, kan sekarang apa-apa serba digital, membuat rekening juga bisa langsung melalui handphone secara digital, membuat masyarakat bisa mengakses secara tepat tanpa memahami. Biasanya kan ada terms and condition yang harus dibaca sedemikian rupa sehingga kemudian bagian bawah kan selalu ada dicentang saya telah memahami dan menyetujui hal-hal yang yang ada dalam produk ini. Nah, kedua terbatasnya edukasi juga sih yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan juga yang ketiga dari kebiasaan atau perilaku keuangan dari masyarakat yang belum terbentuk dengan baik seperti itu. Oke, nah apalagi sekarang kita berada di era digital ya, Kak ya, di mana akses terhadap produk keuangan semakin mudah. Nah, seberapa penting sebenarnya literasi keuangan ini untuk melindungi masyarakat, Kak? Oke. Ya, literasi keuangan ini sangat penting dan menjadi benteng pertama untuk melindungi masyarakat dari berbagai resiko seperti penipuan, investasi ilegal atau investasi bodong, maupun pengelolaan utang yang tidak sehat. Dengan adanya literasi yang baik yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga kemudian mereka bisa mengambil keputusan keuangan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing, seperti itu. Oke, nah seperti itu ya. Kalau untuk menjawab tantangan ini, OJK menghadirkan program OJK Peduli ya. Nah, bisa dijelaskan nih, Kak, bagaimana program ini berperan dalam meningkatkan literasi keuangan?
OJK Peduli ini merupakan program pembentukan duta literasi keuangan. Jadi OJK penggerak duta literasi dan inklusi keuangan. Nah, melalui program ini OJK mengajak masyarakat nih, melibatkan masyarakat khususnya mahasiswa dan komunitas untuk dapat menjadi agen edukasi yang menyebarkan informasi keuangan di lingkungan sekitarnya dan juga di komunitasnya. Harapannya untuk edukasi tidak hanya datang dari OJK saja, tapi juga dari masyarakat dan untuk masyarakat. Berarti nanti ini ada pemilihan duta lagi ya, duta OJK ya. Bisa-bisa. Oke, sip lah. Nah, mengapa sih OJK memilih pendekatan melalui duta? Karena pendekatan ini lebih efektif dan dekat dengan masyarakat. Duta literasi bisa memahami bagaimana kondisi di sekitarnya, komunitasnya, teman-temannya ataupun keluarganya, sehingga pesan edukasi yang disampaikan itu sesuai dengan target masing-masing masyarakat dan bisa lebih mudah diterima seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan konsep multiplier effect? Nah, dari OJK Peduli ini diharapkan ada edukasi yang yang lebih bisa menyentuh banyak orang. Itu kita katakan sebagai multiplier effect. Jadi satu duta bisa mengedukasi banyak orang dan orang tersebut bisa mengedukasi orang lain lagi. Dengan cara ini edukasi bisa menjangkau lebih luas secara cepat dan juga tetap berkelanjutan. Oke, baik. Kak, sebelum kita lanjut ya, kita dengarkan dulu berikut ini biar kita lebih semangat lagi ya. Siap. Oke. Makasih.
92,5 FM Perempat RRI Makassar masih dalam program acara kita yaitu Teras UMKM. Dengan narasumber kita ada Kak Nadila Afisa, Asisten Manajer OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Iya, Kak Nadila, kita lanjut lagi ya. Siap. Oke, baik Kak Nadila, ini selain melalui Duta, OJK juga menghadirkan LMS Edukasi Keuangan atau LMSku. Nah, apa peran LMSku dalam meningkatkan literasi keuangan nih Kak? Oke, untuk LMS-ku sendiri itu panjangnya dari Learning Management System, edukasi keuangan. Nah, di Learning Management System ini adalah platform pembelajaran mandiri yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja secara gratis. Ini menjadi solusi digital agar masyarakat bisa belajar keuangan secara fleksibel di mana saja dan kapan saja. Oke, kalau kita berbicara tentang keunggulan, apa sih keunggulan dari LMSku dibanding metode lain? Nah, bagi masyarakat ataupun teman-teman mahasiswa ataupun pelajar yang ingin belajar terkait lembaga jasa keuangan ataupun OJK, nah di LMSku ini keunggulannya itu materinya lengkap dan terstruktur, ada berbagai level pembelajaran, bisa diakses gratis. Nah, setelah mengisi modul pembelajaran, nah di akhirnya itu ada sertifikat dan juga dilengkapi fitur menarik seperti poin dan forum diskusi. Jadi kalau udah mengisi beberapa modul pembelajaran, umpama nih udah isi modul terkait OJK, kemudian isi modul terkait perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, kemudian terkumpullah poin. Nah, poinnya itu nanti bisa ditukarkan dengan hadiah atau merchandise menarik dari OJK, seperti itu. Iya, kalau sasaran dari LMSku sendiri nih, apakah LMSku juga menyasar pada generasi muda? Ya, tentu saja kalau ini kan dia berbasis digital ya. Jadi kita betul-betul fokus sih ke generasi muda, anak-anak sekolah udah bisa akses, kemudian juga untuk mahasiswa khususnya, karena ini sangat relevan dengan kebiasaan generasi muda yang suka belajar ataupun lebih aktif di gadget atau di teknologi seperti itu, Mbak. Oke, dengan kombinasi OJK Peduli dan LMSku, apakah OJK optimis kesenjangan literasi dan inklusi bisa diperkecil, Kak? Ya, kami optimis dengan hal ini, dengan kolaborasi antara pendekatan langsung melalui Duta Literasi Keuangan dan juga pendekatan digital pembelajaran mandiri melalui LMSku. Kami harap literasi keuangan masyarakat dapat terus meningkat dan kesenjangan tersebut bisa semakin kecil ke depannya. Oke, baik. Karena kita udah di penghujung nih, apa closing statementnya ini untuk hari ini, Kak? Baik, karena generasi muda hari ini penentu masa depan bangsa dan juga kita sedang berada di era digital, kemampuan untuk memahami dan mengelola keuangan itu menjadi sebuah kebutuhan. OJK mengajak masyarakat dan juga para generasi muda untuk terus belajar melalui LMSku dan juga bisa bergabung dengan kami untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui OJK Peduli, OJK Penggerak Duta Literasi Keuangan untuk lebih jadi mereka juga bisa lebih berkembang dan juga menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial. Kemudian bisa dimulai dari langkah sederhana nih, dari belajar di LMSku, kemudian memahami dan menerapkan pengelolaan keuangan yang sehat agar tidak menjadi generasi yang melek teknologi saja, tetapi juga generasi yang cerdas secara finansial. Oke. Saya izin ini boleh. ada tambahan sedikit, jadi bagi masyarakat atau teman-teman yang generasi muda ingin melakukan pendaftaran di LMSku, itu boleh akses websitenya di lmsku.ojk.go.id. Jadi alamat websitenya untuk LMSku yaitu lmsku.ojk.go.id. Kemudian untuk teman-teman yang ingin ikut serta menjadi Duta Literasi Keuangan di OJK, itu bisa akses di website bit.ly /Duta Literasi Keuangan KOMS 2025. Jadi bit.ly /Duta Literasi Keuangan KOMS 2025.
Dan jangan lupa juga boleh cek Instagram kami ya untuk informasi lebih lengkapnya di ojk_sulsel_sulbar. Bisa di follow dan dilihat secara rutin nih postingan kami supaya masyarakat, teman-teman bisa dapat informasi lebih update terkait OJK dan industri jasa keuangan. Oke, baik kalau begitu. Karena kita udah di penghujung kebersamaan kita ya di program acara yaitu Teras UMKM. Jadi kita tuntaskan dulu sampai di sini ya Kak ya. Oke, baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, ya, demikian obrolan kita dengan narasumber kita Nadila Afisa. Beliau adalah asisten manajer OJK Provinsi Sulawesi Selatan yang mengangkat topik mengenal modul untuk meningkatkan literasi keuangan. Karena Nadila semangat untuk melanjutkan aktivitasnya kembali ya, makin sukses selalu. Kasih, Oke, terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.